Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa 'azzim 'ala rasulika wa nabiyyika wa habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, akhwati fillah syadakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat pada kita semuanya. Dengan nikmatnya Allah memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya pada kita semuanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Salawat dan salam tentu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, begitu juga keluarganya, kepada para sahabat-sahabat beliau tentunya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in ataupun yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Sama sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membahas berkaitan dengan beribadah, karena sesungguhnya manusia itu tugasnya di muka bumi ini intinya dua. Intinya manusia berada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT, tugasnya dua. Yang pertama adalah supaya memimpin, ya, atau menjadi pemimpin di muka bumi, atau sering disebut khalifah fil ardh, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini tugas pertama. Tugas kedua manusia adalah di muka bumi itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepadanya, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khawatirullah syarakumullah, ketika seorang itu ingin selamat di dunia dan di akhirat, ingin diberikan kasih sayang oleh Allah SWT yang lebih, tentunya haruslah menjadi seorang hamba yang taat kepadanya, ya, beribadah kepadanya. Berbicara tentang ibadah, maka begitu banyak sebenarnya pembahasan tentang ibadah, luas sekali, ya, sehingga sebagian ulama menjelaskan ibadah itu semua bentuk, ya, penghambaan kepada Allah dengan amalan apapun secara umum, itu ibadah. Selama amalan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT atau diridhai oleh Allah SWT, baik itu amal perbuatan anggota tubuh, tangan, kaki, dan lain sebagainya, ataupun lisan kita, ataupun hati kita. Karena ada beberapa amalan yang bentuknya adalah amalan hati, yang kadang-kadang kita juga justru melalaikannya. Salah satu amalan hati adalah mengingat Allah atau zikir kepada Allah SWT. Maka kelebihan zikir kepada Allah SWT, zikir itu amalan dua macam atau dua macam amalan. Satu, zikir itu adalah amalan hati karena mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah amalan lisan, karena mengucapkan ya ucapan-ucapan dzikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui juga, saya mengingatkan diri saya dan kepada semua sekalian, hari ini kita sudah masuk hari keberapa dari Dzulhijjah? Hari keberapa, Pak? Kedua apa ketiga? Ketiga apa kedua? Tergantung ngikut mana gitu ya. Tidak perlu kita perdebatkan panjang. Kalau debatnya adalah sifatnya untuk diskusi, silahkan dengan ilmu. Ya. Tapi kalau perdebatan itu menjadikan didasari tanpa ilmu, kemudian malah justru menjadikan permusuhan, itu adalah perdebatan yang salah. Makanya banyak ditulis oleh para ulama itu tentang adab dalam berdebat. Itu ada. Ya, saya pernah membaca berkaitan dengan adab al-khilaf dan ikhtilaf, adab adab perbedaan pendapat, itu dibahas oleh para ulama. Begitu juga adab dalam berdebat, adab majelis, ya, itu para ulama menjaga sekali. Itu biasa. Tapi tidak mereka berdasarkan ilmu dan tidak menjadikan mereka permusuhan. Karena memang dari dulu selalu ada perbedaan. Bahkan di zaman para sahabat. Ya. Saya ambil contoh ketika ada seorang ya datang dari Syam. Nah, di waktu itu masa kekhilafan Bani Umayyah pertama, yakni khalifahnya siapa? Bani Umayyah pertama. Sahabat Rasulullah SAW yang mulia siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah menjadi khalifah dan pusat pemerintahan dipusatkan di Syam atau Damaskus pada saat itu ya. Damaskus itu mana sekarang? Suriah ya. Nah, kalau dulu namanya Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, kemudian Yordan itu jadi satu kota, namanya Syam. Nah, kemudian Muawiyah itu sudah menetapkan ru'yatnya. Maka orang ini datang dari Syam untuk ke Madinah. Nah, saat itu Madinah Imam Madinah. Ya, Imam Madinah atau ulamanya Madinah dan rujukannya Madinah siapa? Seorang sahabat yang mulia sekali, ahli ilmu, ya, ulama di kalangan sahabat meskipun beliau termasuk junior sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada saat itu menetapkan ru'yatnya juga. Ya, maklum menjadi rujukan masyarakat ya Madinah. Ya, tentu ulama besarnya yakni Ibnu Abbas. Siapa yang enggak tahu Ibnu Abbas kapasitasnya, kapabilitasnya. Ketika beliau tahu seorang ini datang dari Syam kemudian ke Madinah, loh kok beda puasanya? Ya, kok puasanya beda antara yang ada di Syam dan yang di Madinah? Maka dia kemudian berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa kita tidak cukupkan ru'yatnya Muawiyah? Dan ini menjadi pelajaran berharga ya teman-teman. Kata beliau, kenapa kita tidak cukupkan ru'yatnya Muawiyah? Artinya sudah cukupkan kita ru'yatnya Muawiyah, selesai. Apalagi Muawiyah khalifah kita. Dan Syam dan Madinah juga masih satu matla, meskipun jauh jaraknya. Maka jawaban Ibnu Abbas cukup simpel. Ru'yat Muawiyah untuk ahli Syam silahkan. Ru'yat kami. Ngerti enggak maksudnya? Ru'yat mereka Muawiyah ya sebagai khalifah yang ada di Syam sana jauh dengan Madinah, ya monggo silahkan. Padahal ini satu negara ya. Ya meskipun sekarang negaranya kecil-kecil ya dibandingkan zaman itu ya. Zaman itu Mesir itu bukan satu negara, cuman
kota Mesir. Makanya kata Mesir itu aslinya artinya apa? Kota. Misrun itu artinya kota. Ya. Misrun itu artinya kota. Sebagaimana Madinah juga artinya kota. Maka kemudian apa? Ya, di satu negara itu berbeda. Itu maklum, jangan saling menyesatkan kalau nggak tahu ilmunya. Ya. Dan kalau tahu ilmunya nggak akan seperti itu ya. Dan itu terjadi. Kalau ini perbedaan-perbedaan fikih seperti ini, itu nggak masalah dan itu sering terjadi di zaman dulu juga. Ya, sering terjadi. Makanya kayak terjadi perbedaan ru'yat, ya nggak masalah. Maka kalau bagi teman-teman yang mengikuti ru'yat di Indonesia secara umum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang mengikutinya ya monggo. Berarti kalau mau puasa Arafahnya kapan? Ya tanggal 9 Dzulhijjah. Karena puasa Arafah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, bukan kaitan dengan wukuf di Arafah. Ada sebagian yang berpendapat ini, tapi ini lemah pendapatnya. Ya, lemah pendapatnya. Kenapa? Karena tidak ada kaitan. Yang wukuf ya wukuf, nggak ada urusan dengan yang di luar Mekah yang tidak wukuf. Ya, tidak ada urusan dengan yang di luar haram. Artinya, ya bagi yang mau puasa Arafah hari Jumat monggo, yang puasa hari Sabtu silahkan. Kemarin kita Ramadan beda juga kan? Ya, Ramadannya beda, Idul Fitrinya sama. Ya nggak masalah, itu menjadi sebuah khazanah ilmu bagi kita ya. Baik, ini ya khawfirullah. Saya kembali tentang pembahasan kita. Jadi kalau perbedaan-perbedaan yang sifatnya adalah fikih, perbedaan-perbedaan yang berdalil dengan dasar, maka tidak perlu kita saling menyesatkan. Ada sebagian, ente di mana? Di Indonesia. Kenapa ngapain itu di Indonesia ngikut-ngikut Saudi? Sono ke Saudi kalau. Gantian yang ngiblat ke Saudi. Ente kiblat kemana? Akhirnya salah-salahan. Ini tidak benar. Ya. Tetapi urusan yang sifatnya adalah akidah jamaah Allah SWT, dan pembahasan kita adalah akidah. Ini adalah urusan yang sifatnya adalah pokok bahasan. Di mana pokok, jika itu sudah melenceng dari apa yang menjadi paten, maka sudah sesat. Sudah kaitan dengan kafir atau tidak, itu urusan akidah. Ambil contoh. Urusan akidah, ada seorang yang meyakini Allah itu ada lebih dari satu. Tuhan lebih dari satu. Ini paling gampang aja. Kira-kira orang ini masih muslim apa enggak? Padahal dia sholat. Sudah keluar dari agamanya, Pak. Ini pembahasan akidah. Dan ini penting sekali. Orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan itu lebih dari satu, maka otomatis sudah dia bukan muslim, kafir. Meskipun dia sholat. Ya, ini satu contoh gampangnya. Contoh akidah yang lain, kita turunkan kepada yang lainnya, iman kepada yang lainnya. Contoh, kalau ada orang yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, apa yang antum hukumi terhadap orang ini? Berarti orang ini apa? Muslim enggak? Kenapa antum enggak tegas urusan akidah? Ya. Urusan akidah harus tegas. Tapi urusan fikih seperti tadi, perbedaan yang sifatnya tidak perlu kalau antum punya ilmu debat silahkan. Dan itu biasa. Saya ambil contoh. Ya, ini kisah ini sangat masyhur sekali sebenarnya di kalangan ahli ilmu. Di kalangan orang yang belajar fikih gitu ya. Dulu biasa musim haji seperti ini, itu musim kumpulnya, kesempatan kumpulnya para ulama. Hingga suatu ketika terkumpul ulama-ulama besar dari berbagai daerah.
Maka saat itu terkumpullah atau bertemulah 3 ulama besar dari tempat yang berbeda. Satu yang dari Madinah, di sana ada Imam Daril Hijrah, Imam Madinah, sepeninggal para sahabat dan tabi'in siapa? Imam Malik. Ya, Imam Malik itu masya Allah, kalau udah bicara tidak ada yang berani ngomong di hadapan Imam Malik karena ilmunya yang sangat tinggi. Kemudian ketemu dengan siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah berada di mana? Di Basrah, Irak, Babilonia. Kalau nama kunonya Babilonia, Babil. Bahasa Arabnya Babil atau Babilonia. Babil ini masuk dalam Al-Qur'an loh. Ya. Ada sebuah keistimewaan tersendiri Babil. Babilonia. Ini Abu Hanifah berada di Irak. Terus ada lagi yang masih semasa, ulama besar di Mesir. Ulama besar di Mesir. Ya. Murid dari para sahabat yang kemudian muridnya dari para tabi'in yang ada di Mesir. Siapakah beliau? Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini gurunya Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, masih kecil ya, berguru kepada Imam Malik itu masih kecil sampai agak mulai dewasa. Saking tanggung jawabnya, guru zaman itu kalau lihat anak muridnya itu hebat, dikirim. Kamu sudah mengambil ilmu dari aku, sekarang kamu harus belajar dari yang lainnya. Sampai pernah Imam Syafi'i itu dikirim Imam Malik dibiayai. Padahal Imam Malik bukan orang kaya, miskin. Ya. Nah 3 orang ini sahabat, apalagi Al-Laits bin Sa'ad dengan Imam Malik itu sahabat. Tapi urusan pendapat fikih jarang sekali bertemu, alias sering berdebat. Ya. Hingga mereka berdebat dalam musim haji, ya, tentu bukan perdebatan di kala ibadah haji mereka, tidak ya. Musim haji jangan dianggap kemudian pas lagi ibadah haji debat, nggak boleh. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal, jelas ya. Nah, tapi kesempatan ketemu reuninya ya begitu. Nah, ini yang terjadi apa? Mereka debat habis-habisan. Bahkan mereka itu 3 hari 3 malam nggak tidur. Ngapain? Diskusi. Itu kalau kita sudah teler. Kok mereka kuat? Karena kekuatan roh mereka. Kenapa kok kuat? Karena kekuatan jiwa mereka. Itu biasa Pak kalau cuma 3 hari 3 malam. Apalagi sehari semalam itu biasa sekali. Antum bisa buka nanti diskusi mereka tuh masya Allah. Dan mereka berdebat berbeda pendapat. Al-Laits bin Sa'ad itu sama Imam Malik selalu berbeda pendapat. Hampir selalu di banyak hal masalah. Makanya pernah ada komentar dari Imam Syafi'i yang sangat masyhur nanti yang sebutkan. Al-Laits bin Sa'ad afqah min Malik, kata beliau. Al-Laits bin Sa'ad itu sebenarnya lebih faqih, lebih berilmu daripada Imam Malik. Ini komentar Imam Syafi'i ya, ketika setelah belajar dari Al-Laits bin Sa'ad. Bedanya Imam Malik punya murid yang lebih banyak dan menyebarkan mazhabnya. Akhirnya mazhabnya semakin apa? Berkembang, dan itu maklum. Kadang-kadang muridnya lebih hebat kadang-kadang. Kadang-kadang muridnya bisa mengembangkan lebih daripada pemikiran gurunya, itu biasa. Ya. Ini kan masya Allah ya. Itu biasa Pak perbedaan. Tapi mereka tidak pernah berbeda. Mereka tidak pernah berbeda akidahnya. Hingga suatu ketika ya terjadi fitnah-fitnah yang terjadi. Ya, artinya terjadi kerusakan di kalangan umat manusia dalam urusan akidah. Syubhat-syubhat yang terjadi pada saat itu gencar. Makanya kenapa Abu Hanifah itu tidak banyak berpegang pada hadis kecuali jika hadis itu jelas-jelas dari sumbernya orang yang sangat jelas yang dikenal. Kenapa Pak? Fitnah yang terjadi di daerah Irak itu lebih besar daripada yang lainnya. Sedangkan Imam Malik berada di Madinah. Madinah tempatnya siapa? Rasulullah.
Rasulullah kemudian melahirkan siapa? Melahirkan para sahabat. Artinya didikan Rasulullah siapa? Para sahabat. Para sahabat lebih banyak di mana? Lebih banyak di Madinah tentunya. Meskipun ya oke, nanti Anda bisa buka sejarahnya. Di mana di zaman Umar bin Khattab itu para sahabat banyak yang ingin menyebar kemana-mana. Dakwah tentunya ya, menyebarkan kemana-mana, menyebar kemana-mana. Tapi dilarang sama Umar. Zaman Umar itu masih dilarang. Sehingga para sahabat itu nggak ada yang keluar dari Madinah Al-Munawwarah, nggak ada. Kecuali mereka dakwah dan balik lagi. Makanya dalam riwayat disebutkan salah satunya adalah siapa? Sahabat ini ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pernah, Abdullah bin Mas'ud itu pernah dikirim oleh Umar bin Khattab untuk dakwah di area, di arahnya itu Asia bagian Tenggara. Jadi sekitar ya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara ini. Ya, jejaknya ada dalam sejarah disebutkan. Tapi balik lagi ke Madinah, nggak menetap. Yang kemudian zaman Umar, makanya pantas kalau Imam Ahmad itu berpegang bahwasanya apa? Tidak ada ijma sahabat setelah masanya Umar. Ini benar. Karena apa? Sebelum masanya Umar, di masa sebelum Umar wafat ya. Pokoknya masanya Abu Bakar, Umar, itu sahabat semua masih ngumpul di Madinah, nggak ada yang keluar dari Madinah. Kecuali dakwah balik lagi gitu. Ya ini ya. Nah, setelah masa Umar selesai, kepemimpinan Umar selesai karena Umar wafat, digantikan oleh siapa? Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ini, Utsman bin Affan mengizinkan para sahabat ketika mereka ingin pergi dan menetap di tempat-tempat yang lain. Maka Ibnu Mas'ud kemudian pergi lagi kemana? Daerah Basrah. Ya, maka di sana muncullah murid-muridnya, termasuk nanti tabi'in senior siapa? Al Hasan Al Basri. Ya, murid-murid beliau, tabi'in, para tabi'in. Ya, kemudian Amr bin As menetap di mana? Di Mesir. Setelah dia menjadi gubernur Mesir di masa Umar, ya, maka kemudian menetap. Ya. Jadi para sahabat yang keluar dari Mesir zaman Umar itu cuma orang-orang sahabat-sahabat yang memang jadi gubernur di tempat-tempat itu aja. Maka kemudian muncul murid-muridnya banyak di Mesir. Maka muncullah ulama besar nanti setelah masa tabi'in atau masa tabi'ut tabi'in, ya ini apa? Tadi Al-Laits bin Sa'ad. Ya. Nah, riwayat yang ada di Madinah lebih dekat. Nyari sahabat lebih banyak. Sedangkan di Basrah banyak terjadi fitnah. Apa fitnahnya? Fitnah orang-orang, terutama adalah fitnah orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah. Ya. Orang-orang Rafidhah atau orang-orang Syiah ini, sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, saya masih percaya kepada orang fasik. Artinya saya masih bisa percaya kepada orang fasik. Tahu orang fasik apa? Orang yang banyak berbuat dosa besar. Saya masih bisa percaya terhadap orang fasik, kepada orang fasik, dibandingkan kepada Rafidhah, yakni Syiah. Kenapa? Karena keyakinan Syiah itu semakin berbohong semakin hebat. Jadi mereka memang, makanya ada nama akidah mereka adalah tuqyah atau taqiyah. Yakni apa? Berbohong. Ya, berkamuflase. Jadi susah sekali dipercaya omongan orang Syiah itu. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, makanya apa? Mereka ngomong gini, itu banyakan bohong. Ya. Ini orang-orang Syiah. Makanya banyak dari mereka yang memalsukan hadis. Banyak dari mereka yang memalsukan hadis. Coba dihitung oleh para ulama, itu hadis palsu itu ada berapa? Ribuan, Pak. Hadis palsu. Oh, itu kok nggak bisa terdeteksi? Sekarang saya tanya, Bapak kalau dapat kabar gitu ya, dari fulan, kira-kira Bapak bisa memastikan nggak itu dari mana sumbernya? Sekarang aja yang media informasi lebih gampang.
Sekarang susah. Apalagi dulu media informasi itu nggak gampang. Nggak seperti sekarang tinggal susah sekali. Ini dari siapa? Fulan. Siapa? Fulan. Dia ngakunya dari fulan, dari orang ini, dari orang ini. Kebenarannya untuk cross check kebenaran nggak gampang. Ya, makanya Imam Abu Hanifah itu hati-hati kalau dapat hadis, maka diteliti dulu. Ini hadis dari siapa nih? Dari fulan sampai kepada orang yang terpercaya baru diterima. Makanya beliau berdasar pada apa? Analisa hadis. Hadis umum dianalisa, maka muncullah hukum-hukum yang namanya ra'yu, pendapat. Inilah yang disebut pendapat madrasah ra'yu dari kalangan Abu Hanifah. Artinya tapi, coba perhatikan, Abu Hanifah punya kitab yang namanya dalam masalah akidah. Ditulis oleh beliau namanya Al-Fiqhul Akbar. Fikih terbesar. Yakni maksudnya adalah akidah. Karena dahulu tidak ada pembahasan yang tidak ada pemetaan antara ini fikih, ini akidah, ini tafsir, tidak ada. Ilmu agama gitu aja. Ilmu din. Maka bahasa Abu Hanifah fikih. Al-Fiqhul Akbar, fikih terbesar. Yang paling inti, yakni adalah maksudnya apa? Yang maksudnya adalah akidah. Itu dibahas panjang lebar. Makanya apa? Keyakinan mereka sama. Meyakini Allah ya satu, tidak boleh syirik ya. Nabinya ya sama. Ya, tidak ada anggapan-anggapan yang lain. Al-Qur'an yang dipegang ya sama. Kalau bapak-bapak lihat, ada keyakinan orang-orang Syiah yang meyakini Al-Qur'an yang ada itu banyak didustakan sehingga banyak yang dikorup. Sehingga bagi mereka Al-Qur'an yang lengkap, yang asli itu Mushaf Fatimah. Itu menurut mereka ya keyakinannya. Mushaf Fatimah itu yang paling asli, yang turun ini. Tapi itu kalau sudah menguasai baru berani ngomong kayak gini. Makanya kalau antum dapati yang berani ngomong kayak gini adalah orang-orang Syiah yang berada di Iran. Di Indonesia nggak berani. Ya, nggak berani. Nanti kalau sudah menguasai berani dia. Nah sekarang dia apa? Tukyah, pura-pura aja, dompleng kemana-mana. Ini bahaya ya. Maka saya jelaskan tentang akidah dan pentingnya ini. Sekarang saya akan membahas akidah yang sangat penting sekali. Di mana ini membedakan antara kesahihan atau kesahan ibadah seseorang dengan ibadah yang ditolak. Sekarang coba perhatikan. Orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman adanya Allah enggak? Saya tanya, beriman kepada Allah enggak? Beriman. Kenapa mereka disebut kafir? Beriman kepada Allah loh. Sekarang, coba saya ajak berpikir bapak-bapak ya. Orang-orang kafir Quraisy itu dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka beriman kepada Allah. Kenapa? Inilah yang kemudian muncul ya penjelasan para ulama memetakan antara macam-macam tauhid. Makanya ada yang membaginya menjadi dua, ada yang membaginya menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, yakni tauhid mengesahkan Allah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah pada rububiyah. Rububiyah itu apa? Ketuhanan. Yakin akan ketuhanan Allah SWT. Yang kedua, pembagian kedua adalah uluhiyah. Tauhid berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga tentang asma dan sifat Allah SWT. Ini pembagian para ulama. Meskipun ada yang membaginya jadi dua. Ya, tapi sebenarnya ya satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Coba perhatikan. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka dianggap kafir padahal mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, iblis. Bapak tahu siapa iblis? Beriman kepada Allah enggak? Oh, buktinya jelas. Kalau enggak beriman adanya Allah SWT, enggak mungkin iblis minta supaya umurnya ditangguhkan. Betul enggak?
Ketika iblis diusir dari surga. Iblis diusir dari surga. Dilaknat oleh Allah SWT. Apa yang dikatakan oleh iblis? Kan dia nggak mau sujud kepada Adam. Ketika disuruh sujud, nggak mau. Terus ditanya oleh Allah, ngapain kamu nggak mau sujud? Jawaban iblis apa? Syukran, jazakallah. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, api lebih baik dari tanah. Masa api menghormati tanah? Bersujud. Sujud di situ sujud penghormatan ya. Sebagaimana sujudnya siapa? Keluarga Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf di Mesir. Nanti lihat dalam Al-Quran. Maka keluarga Nabi Yusuf, bapak, ya, ibu, dan saudara-saudaranya itu sujud kepada Nabi Yusuf. Ini sujud penghormatan. Dulu itu menghormati dengan cara sujud. Ya. Nah, jemaah yang Allah SWT. Nah, inilah siapa? Iblis. Ketika iblis diusir dari surga, maka yang dikatakan iblis, ya Rabbi, kata iblis, Rabbi. Ini berarti menunjukkan apa? Iblis yakin adanya Allah. Iblis yakin Allah itu Tuhan semesta alam. Buktinya dia berdoa, minta kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku. Dalam Al-Quran jelas, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku. Ya. Ini sumpah iblis. Maka dia minta kepada Allah SWT. Ya kan? Minta kepada Allah SWT, dan sumpah iblis akan menyesatkan manusia. Minta kepada Allah, minta apa? Minta ditangguhkan umurnya. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, apa? Tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Makanya kemudian iblis itu, innaka minal mundharin, kata Allah SWT. Engkau ditangguhkan. Makanya iblis itu tidak bisa mati. Iblis nggak bisa mati. Ya, tapi jin, iblis kan dari golongan jin. Semua jin yang lainnya bisa mati. Semua golongan jin yang lainnya selain iblis itu bisa mati. Kalau iblis nggak mati. Matinya kapan iblis? Bareng sama malaikat-malaikat yang lainnya. Yang maksudnya malaikat-malaikat ketika ditiupkan sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala maka iblis dimatikan. Ya. Dan hari itu semua mati. Tidak tersisa dari makhluk Allah sama sekali. Maka yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah SWT siapa? Malaikat Israfil. Karena dia yang meniupkan sangkakala selanjutnya. Ya, ditiup sangkakala selanjutnya, maka semua bangkit, termasuk iblis. Nah, hari itu loh yang disebutkan di dalam Al-Quran, ketika semua dibangkitkan, digiring padang mahsyar, iblis langsung naik di sebuah tempat yang tinggi khotbah. Ya, iblis itu pintar khotbah. Ya, Al-Quran yang mengatakan itu. Khotbah ngomong, dulu saya telah menyesatkan kalian. Dulu saya telah mengatakan kalian perkataan. Dan Allah mengatakan, menjanjikan kepada kalian janji dan perkataan. Janji Allah benar dan janjiku saya ingkari. Kalian sudah tahu aku tuh bohong. Maka sekarang jangan kalian mencela aku. Celah diri kalian sendiri. Ngapain kalian ngikuti saya? Ngikuti aku. Kan sudah tahu janji Allah itu benar. Janjiku salah. Ngapain ngikutin? Itu kata iblis. Ya, ini Masya Allah, ini nanti terjadi permusuhan, jengkel semua orang-orang yang pernah ngikuti iblis, termasuk dari golongan jin, ya, iblis. Maka ini iblis. Iblis itu yakin adanya Allah, tapi dicap kafir oleh Allah SWT. Kesalahannya mana? Nggak mau sujud kepada Adam. Bukan sekedar itu. Tapi iblis mengingkari Allah SWT dalam urusan apa? Ibadah.
Kalau yakin Allah itu Tuhan kita, itu kita baru urusan ketuhanan Allah. Kita baru meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya saya mau jelaskan panjang lebar ya, tapi ini Masya Allah ini akan berlanjut insyaallah. Kalau Allah memberikan umur yang panjang ya. Kenapa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu mereka beribadah kepada Allah enggak? Saya tanya, beribadah kepada Allah enggak? Beribadah kepada Allah, tapi dicap kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengingkari dalam urusan ibadah. Enggak mau taat urusan ibadah. Kalau iblis enggak mau taat kepada Allah, dalam artian iblis tidak mau sujud padahal itu perintah Allah. Ya. Orang-orang kafir Quraisy diperintahkan untuk ibadah tapi tidak mau ibadah sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, ini kekafiran orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka kafir padahal mereka yakin adanya Allah. Betul enggak? Lihat ayatnya. Wala in sa'altahum. Kalau engkau wahai Muhammad menanyakan kepada mereka, ya, kenapa kalian mengibadahi berhala-berhala itu? Maka jawaban mereka pasti akan mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jelas Al-Quran mengatakan, kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak menyembah patung-patung itu. Tapi yang dianggap mereka apa? Dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy, kami itu patung-patung ini cuman perantara, patung-patung ini cuman wasilah dalam beribadah kepada Allah. Kami menjadikan patung-patung ini sebagai perantara kami beribadah kepada Allah, supaya bisa beribadah kepada Allah lebih dekat. Bisa difahami ya, karena pembahasan saya adalah terkait dengan perantara atau wasilah dalam ibadah. Ya. Maka inilah bahayanya ketika beribadah tidak pakai juklak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita beribadah harus ada juklak. Ya, sama aja mereka sujud kepada berhala, Allah enggak ridha. Orang-orang kafir Quraisy itu berhaji enggak? Berhaji. Iya, berhaji. Tapi cara haji mereka benar enggak? Enggak benar. Ini sudah pernah saya sampaikan ya. Haji mereka kalau tawaf itu telanjang bulat. Ini benar, telanjang bulat, gak pakai pakaian selai pun. Keyakinan mereka ini ada dalam Al-Quran, silahkan buka nanti. Ya, dalam surat Al-Anfal. Ibadah mereka di sekitar Ka'bah, yakni maksudnya tawaf, sehingga Ka'bah itu dalam kondisi telanjang. Kemudian apa yang mereka sebutkan? Mereka menyebut berhala-berhala mereka seraya bertepuk-tepuk dan siul-siul. Ibadahnya begitu. Kayak ibadahnya penyembah setan. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW ini seperti memanggil setan. Ya, tepuk-tepuk dan siul-siul. Ibadahnya begitu. Nah, mereka telanjang. Kalau laki-laki mereka tawafnya itu siang hari dalam kondisi telanjang. Tapi kalau perempuan malam hari. Itu anggapan mereka. Karena sehelai kain atau benang yang masih menempel di badan, itu bagi mereka keyakinan mereka adalah apa? Itu merusak ibadah haji mereka. Ya, ibadah haji mereka rusak. Kenapa? Karena kain yang menempel itu seakan-akan itu menghalangi. Tapi dalam syariat Allah SWT tidak seperti itu. Ya. Nah, ini jamaah Allah SWT, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu dianggap mereka syirik atau musyrik, maka kafir. Padahal mereka yakin kepada Allah SWT. Contoh lain, ya, kita lihat bagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Nuh. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam
itu mereka beribadah kepada Allah. Ya. Dalam ayatnya jelas. Ya. Tapi mereka beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara berhala. Paham ya? Berhala dijadikan perantara. Berhala ini siapa? Disebutkan dalam Al-Quran surat Nuh. Siapa? Wad, Swa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 berhala mereka. Dan ini adalah induk berhala-berhala yang ada nanti, yang bermunculan setelahnya. Wad, Swa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan mereka ini adalah nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh sebelum mereka, yakni sebelum masa Nabi Nuh diutus. Catatan Pak, perhatikan, ulama sepakat bahwasanya Rasul pertama kali siapa? Nabi Nuh, Rasul. Tahu ya perbedaan Rasul dan Nabi? Kalau Nabi, nah ini ada kurang. Ya memang pendapat sebagian ulama. Tapi kurang pasnya tuh. Nabi itu bukan diutus kepada dirinya dan keluarganya. Ngapain diutus kepada keluarganya? Keluarganya doang. Sedangkan seorang nabi, seorang dai saja suruh diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum. Ini nabi masa derajatnya lebih rendah daripada seorang dai? Nah, dalilnya apa? Nabi Yusuf berdakwah enggak? Dakwah kepada siapa? Kepada umatnya. 1, ketika beliau di penjara. Apa yang dilakukan? Kan wadakhala ma'ahu syijna fatayan. Ketika masuk penjara, jarak berapa lama kemudian datang 2 pemuda yang lain masuk penjara. Ya kan? Ketika mereka bertanya terhadap mimpi yang mereka mimpikan, minta ditakwil mimpinya kepada Nabi Yusuf bilang, sebelum saya menyebutkan takwil mimpi kalian, didakwai dulu. Apa kata Nabi Yusuf? Lihat surat Yusuf. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Kata Nabi Yusuf, apa? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang lebih kalian yakini, ataupun Allah yang maha satu atau maha esa, Al-Qahhar, yang maha perkasa? Maka kemudian keduanya beriman, mengikuti dakwah Nabi Yusuf. Yang kemudian setelahnya ketika Nabi Yusuf sudah menjadi wazir, menteri, bendahara kerajaan, maka kemudian Nabi Yusuf berdakwah kepada anak buahnya. Dan kemudian menyebar, akhirnya Mesir menjadi negeri apa? Setelah itu, negeri Muslim. Ya, Mesir menjadi negeri Muslim di masa Nabi Yusuf pada saat itu. Ini ya, sama Allah SWT. Ya, makanya terus kemudian selanjutnya raja-raja Mesir itu beriman. Nah, mulai Mesir mulai rusak lagi. Itu masa Fir'aun Nabi Musa. Ya, nanti silakan runtut sejarahnya ya. Makanya Fir'aun Nabi Musa itu merasa iri dan merasa jengkel. Akhirnya semua dulu itu Pak, orang Bani Israel itu menempati kedudukan penting di kerajaan Mesir. Bani Israel. Maka kemudian apa? Zaman Fir'aun Nabi Musa. Fir'aun itu kan apa? Kerajaannya, gelar kerajaannya, gelar raja ya. Maka kemudian apa? Dicopot semua. Semua Bani Israel dijadikan budak. Itu zaman. Makanya ini kerusakan yang besar. Makanya kemudian diutus Nabi Musa dan Harun. Ya itu. Sama Allah SWT. Baik, saya lanjutkan. Ini perbedaan Nabi dan Rasul jelas ya. Nabi itu diutus dengan syariat mengikuti Rasul sebelumnya. Ini yang lebih kuat pendapat. Seperti yang disebutkan oleh Mujair Al-Tabari. Nabi itu diutus dengan syariat Rasul sebelumnya, kecuali Nabi Adam. Karena nggak ada Rasul sebelumnya. Nah, Rasul pertama kali Nabi Nuh. Nabi pertama Nabi Adam. Yang berbeda pendapat di kalangan ulama adalah Nabi Idris. Itu yang berbeda.
Apakah Nabi Idris datang sebelum Nabi Nuh, ataukah Nabi Idris itu datang setelah Nabi Nuh? Karena banyak ulama yang berpendapat Nabi Idris itu datang setelah Nabi Nuh, sehingga menggunakan syariat Nabi Nuh atau dan lain sebagainya. Khilaf. Saya kira tidak perlu diperpanjang khilaf itu kalau nggak tahu sumbernya, karena sumbernya sedikit ya tentang hal itu. Tapi yang jelas Idris itu Nabi pertama yang mengenal baca tulis dan mengenal pakaian dengan merajut benang yang pertama kali. Mengenal benang, bikin benang kemudian dijadikan pakaian. Yang pertama kali itu adalah Nabi Idris. Yang sebelumnya pakai apa? Kulit binatang, iya betul. Kulit binatang. Ya, sebagaimana zaman Nabi Adam, kulit binatang dijadikan pakaian. Ya. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Baik. Nah ini Nabi Nuh itu rasul pertama. Sebelumnya tidak pernah ada kesyirikan. Sebelumnya tidak pernah ada penyelewengan dalam akidah. Sebelumnya umat manusia itu semua beribadah kepada Allah, tidak ada yang syirik, tidak ada yang kafir. Gak ada. Ya, karena fungsinya diutus orang rasul ketika terjadi kerusakan di umat manusia. Rusak, ya, banyak bermaksiat, kafir, nah baru diutus orang rasul. Gitu ya. Pada puncaknya maka diutus orang rasul. Sebelumnya nggak pernah ada penyelewengan itu, akidah itu. Ya, semua beribadah kepada Allah SWT semata, nggak ada yang berbuat syirik. Nah, mulailah adanya kesyirikan ketika orang-orang soleh ini, ya, mulai dijadikan sebagai perantara kepada Allah SWT. Ketika yakni apa? Disebutkan ketika, ini yang dijelaskan oleh ulama, ketika mereka ini mati, maka dibuatkan patung. Jadi kalau mati dibuatkan patung. Patung ini sifatnya untuk apa? Hanya sekedar mengenang. Ngerti ya? Hanya sekedar mengenang. Mengenang kematian fulan, kemudian dijadikan apa? Patung supaya apa? Mengingat. Akhirnya kalau mereka mulai lemas ibadahnya, maka ingat pesan orang-orang soleh ini. Oh, dulu pesan Kiai Fulan, Ustadz Fulan, atau Syekh Fulan itu begini-begini. Akhirnya mereka kembali taat beribadah begitu. Jadi lihat patung ini menjadi semangat ibadah. Lama-lama menjadikan patung itu sebagai sesuatu yang istimewa. Di ibadahnya belum. Istimewanya apa? Akhirnya diperlakukan istimewa. Patung ini kemudian dibersihkan dan lain sebagainya. Lama-lama orang-orang semakin mengistimewakan. Akhirnya apa? Membuat persembahan-persembahan. Buat patung-patung itu. Sehingga makin lama anak keturunannya makin mengistimewakan, akhirnya mereka mengibadahi patung itu, menyembah patung itu. Sebagaimana kesyirikan di kalangan orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani. Kalau ditanya kamu nyembah siapa? Allah. Kalau orang Indonesia. Kalau orang Arab, orang Nasrani Arab, ada nggak Nasrani Arab? Ada Pak. Di Mesir ada. Ya, di Lebanon ada Pak. Orang Nasrani Arab. Ketika ditanya mereka menyembah siapa? Allah. Ya, kalau orang Arab kan pakai bahasa Arab Allah. Makanya hati-hati nanti kalau ada sebuah kitab tulisan gitu, Injil ala Nasrani sekarang, tapi pakai bahasa Arab. Karena memang di Arab juga ada Injil versi Lebanon gitu ya. Isinya adalah dikiranya, ini kitab Arab mantap, ini rujukan kalau nggak tahu bahasa Arab ya. Padahal isinya adalah akidah Nasrani. Ya. Nah mereka, ya orang-orang Nasrani yang menyebutnya Allah. Karena kamu menyembah apa? Allah. Iya. Keyakinan mereka tentang Bunda Maria dianggapnya siapa? Bukan Allah. Iya enggak? Bunda Maria.
Kalau kita ya Maryam. Nabi Isa dianggap Allah enggak? Enggak. Nabi Isa itu anak Allah kan gitu kan. Itu yang anggapan mereka. Artinya beda. Makanya Allah SWT tetap mengecap mereka kafir. Padahal mereka meyakini adanya Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi mereka menjadikan kesyirikan dalam ibadah mereka adanya perantara. Bagi mereka orang-orang Nasrani, perantaranya adalah siapa? Nabi Isa yang mereka sebut sebagai Yesus. Ya, Yesus itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan Yesus itu diambil dari kata-kata ya Nabi Isa itu tadi. Isa itu versi bahasa Arab menyebut Yesus sebagai Isa. Paham ya? Nah ini jawab Allah SWT, Nabi Isa itu dijadikan perantara. Makanya mereka kan menganggap Yesus sudah menebus dosa kita, gitu kan? Bayar sudah selesai, masuk surga nanti. Enak sekali kalau kayak gitu. Ya. Iya, Nabi aja nggak ada yang seperti itu. Nabi loh. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kakinya bengkak-bengkak gara-gara sholatnya terus-menerus capek. Iya masih capek. Nggak mungkin kalau bengkak sampai bengkak. Nggak capek, tapi dipaksakan terus. Ini Masya Allah ya. Artinya sama Allah SWT, perantara-perantara ini ternyata menjadikan rusak ibadahnya. Maka tentunya dalam urusan akidah kita harus memahami perantara itu seperti apa dan bagaimana caranya. Karena dalam ibadah tidak akan diterima, bahkan itu menjadi bumerang, yakni jadi dosa, jika tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya maka menjadi dosa. Maka inilah yang muncul kaidah di kalangan ulama. Kaidahnya semua ibadah itu hakikatnya haram. Saya ulangi. Semua ibadah itu hakikatnya haram kecuali jika ada syariat yang memerintahkan bahwasanya ini ibadahlah dengan cara begini. Bisa paham ya? Hakikatnya haram. Maka kalau kita bikin ibadah baru, haram enggak? Kita bikin ibadah baru, cara baru. Contohnya, kita sholat, ayo kita sholat, tapi pakai bahasa Indonesia, karena kita di Indonesia. Gampang ya? Haram jelas. Ya, sehingga jelas sekali. Ya, perbedaan antara kekufuran dan tauhid yang benar. Nah, kita belajar di situ. Ya, ini saya banyak mukadimah dulu supaya bisa paham maksudnya perantara bagaimana nanti dalam ibadah. Ya, ini jawaban Allah SWT. Insyaallah kalau ada waktu akan kita sambung di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan perantara. Karena ya sedikit saya singgung ya. Di dalam ibadah seseorang itu kadang-kadang menggunakan perantara. Sehingga ada perantara ini berarti harus ada syariatnya. Kalau syariat dari Allah SWT membolehkan atau menyebutkan adanya perantara dalam ibadah, maka itu berarti perantara yang dibolehkan. Jika tidak, maka tidak perlu kita menjadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri, saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya di luar tema, Ustadz. Saya pernah ada baca surat Al-Waqiah tuh. Di situ saya baca yang masuk surga tuh kebanyakan segolongan besar umat yang lalu dan segolongan besar umat yang terakhir. Ya, yang terakhir gitu. Itu maksudnya gimana, Tat ya? Lalu yang kedua, iblis itu sebetulnya satu aja atau banyak gitu. Terus ada juga setan gitu kan? Itu setan masuk golongan apa gitu? Jin juga atau apa pasukannya iblis gitu? Mungkin itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain?
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kapasitas kami yang dengan kapasitas ilmu agama kami yang masih kurang, bagaimana kami bisa mengetahui lebih spesifik bahwa hadis itu sahih atau dhaif? Kemudian yang kedua, Allah menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ibadah jin itu mekanismenya sama dengan manusia? Itu saja Ustaz. Baik. Saya jawab dulu ya. Takut lupa nanti. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan iblis. Itu pertanyaan kedua ya? Pertanyaan pertama tadi apa? Ya, Al-Waqi'ah. Di dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan yang akan orang-orang manusia itu terbagi menjadi, pertama disebutkan nanti ada 2 golongan. Kemudian 3 golongan. Jadi gini Pak, orang-orang manusia secara umum nanti akan dibagi menjadi 2 golongan. Yang 1 golongan dibagi menjadi 3 golongan. Oke ya? Bisa paham? 2 golongan, yakni golongan orang kafir dan orang mukmin. Adapun golongan orang kafir, ya, ashabus shimal. Tahu ya ashabus shimal ya? Enggak, maksudnya orang-orang kafir nanti. Kita bisa. Adapun orang-orang kafir, mereka tempatnya di mana? Di neraka. Mereka dihisab enggak? Enggak. Lu kok enggak dihisab? Apanya yang mau dihisab? Ya, orang kafir, ya, meskipun dia berbuat baik, maka bernilai kejelekan. Loh, Allah enggak adil loh. Allah adil. Allah ganti enggak kebaikan mereka? Iya. Allah balas kebaikan mereka di dunia. Jadi kalau bapak-bapak dapati ada orang-orang kafir yang gemar sedekah, seumpama, pasti mereka akan semakin kaya. Buktikan. Dan itu saya membuktikan banyak orang. Orang-orang kafir yang hebat, ya, banyak ngasih bantuan kepada orang-orang yang nggak mampu. Allah ganti, mereka semakin kaya biasanya. Itu. Tapi cuma di dunia. Ya, sehat, kesehatan mereka terjaga ya karena itu tadi Allah ganti di dunia, tapi tidak di akhirat. Adapun di akhirat enggak dapat karena Allah haramkan. Ya, maka orang kafir langsung masuk neraka, neliti sirat langsung jatuh, langsung ke neraka semua. Ya, langsung kekal di neraka. Makanya orang-orang kafir enggak perlu dihisab, enggak ada kebaikannya. Ya, itu orang kafir baik enggak? Itu baik di dunia doang. Balas sudah sama Allah. Yang selanjutnya, orang beriman dibagi menjadi 3. Pertama adalah sering disebut as-sabiqun, ya, atau mereka yang disebut sebagai orang-orang yang siddiqun. yakni orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapakah mereka? Pada saat semua dikumpulkan di padang mahsyar, setelah Allah tetapkan, maka kemudian mereka langsung masuk surga. Tidak usah dihisab. Kok nggak dihisab? Ya semuanya kebaikan. Nggak mungkin manusia nggak berbuat dosa. Dosanya sudah diampuni oleh Allah SWT. Oke? Mereka ini disebut siddiqun di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa dan ayat-ayat yang lain menyebutkan siddiqun. Ya, mereka langsung masuk surga, nggak usah dihisab, langsung digiring menuju sirat, langsung masuk surga. Kemudian yang kedua, golongan ashabul yamin. Ashabul yamin ini adalah orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Paham ya? Mereka masuk surga enggak? Masuk surga. Tapi dihisab dulu. Antri dulu. Karena dihisab itu satu-satu. Setiap orang satu-satu, ya, enggak dihisab langsung sekalian, enggak. Satu-satu, Pak. Seluruh dunia tuh yang termasuk ashabul yamin ini aja, itu dia masih dihisab. Makanya pantas kalau Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis, tidaklah orang itu dihisab pasti merasakan azab atau merasakan siksaan. Aisyah tuh protes,
Loh, kalau gitu kenapa Allah mengatakan fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Kata Rasulullah SAW, Aisyah, itu maksudnya bukan begitu. Maksudnya orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, mereka dipercepat hisabnya. Ngerti ya? Dipercepat hisabnya, menuju hisab itu dipercepat. Namanya al-ardu. Yang digiring menuju hisab. Jadi yang duluan nanti ashabul yamin. Maka mereka adalah orang-orang yang catatan amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya. Tapi dihisab dulu. Jadi antri dulu. Lama kan? Mungkin antum orang kaya. Ya, ashabul yamin tapi orang kaya nih dulunya. Itu untuk apa saja, ini untuk apa saja. Masih panjang itu hisabnya. Seumpama gitu ya. Tapi mereka kemudian setelah, oh ada dosanya ini ternyata. Oh diampuni. Tapi setelah melalui hisab dulu, maka kemudian mereka meniti sirat dan masuk surga. Yang khilaf dengan ulama itu orang yang impas, keburukan dan kebaikannya sama. Begitu nggak ada yang jomplang. Jomplang tahu ya? Begini, nggak akhirnya apa? Sebagian ulama mengatakan mereka masuk neraka dulu sebentar sekali terus langsung masuk surga. Ada yang mengatakan mereka langsung masuk surga karena impas, nggak ada dosa berarti, karena sudah terbayar dengan kebaikan gitu kan. Nah ini ashabul yamin ya, catatan amal dari tangan kanan. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah golongan ashabus shimal. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kiri, tapi mereka adalah orang-orang beriman ketika di dunia. Mereka adalah mukmin. Maka mereka dihisab, ternyata amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Maka mereka masuk neraka. Selama-lamanya enggak, karena mereka masih ada keimanan. Maka disinilah nanti ada fungsi syafaat. Saya pernah menyampaikan syafaat kan? Ada fungsi syafaat, salah satunya syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka akan masuk surga setelah digodok dulu di neraka. Ya, kalau saya tanya kepada bapak-bapak, pilih mana? Dihisab dulu apa enggak? Pasti pilih enggak usah dihisab dulu kan enak langsung Ya, kalau dihisab dulu kan masih ada dagdikduknya Pak. Ya meskipun ternyata dia harus nanti diampuni kemudian masuk surga, masih ada dagdikduknya. Makanya inilah yang disebut dengan masih tersiksa dia. Ya enggak? Bapak ngantri lama, kemudian masih harap-harap cemas. Tersiksa enggak? Tersiksa. Jadi bukan berarti orang yang ini kemudian disiksa dulu di neraka, enggak. Maksudnya itu adalah tersiksa di dalam hisab itu. Ya bisa paham ya, itu golongan nanti. Ya. Terus orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu yang ditipu sama Allah. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang munafik menipu Allah, tapi mereka balas nanti ditipu sama Allah. Mereka masih golongan orang-orang beriman. Kalau orang kafir kan langsung bleng neraka. Ini masih masuk golongan dihisab dulu. Oh ternyata ente munafik dah, neraka. Di PHPN ya. PHP ini. Udah pengen masuk sudah ternyata dia munafik. Ya. Baik. Yang kedua, ya pertanyaan kedua tadi ternyata dengan apa? Iblis. Iblis itu satu orang. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Harith, ya namanya aslinya Harith, ya kemudian nama lainnya adalah Azazil, ada yang mengatakan itu. Allah alam suwab tentang itu. Semuanya adalah sumbernya Israiliyat, ya. Tapi Rasulullah mengatakan iblis itu juga satu orang, artinya satu orang dari golongan jin. Paham ya? Disebut iblis karena pembangkangannya. Allah menyebut sebagai iblis. Paham ya? Ini loh akibat dosa orang itu yang tadinya penyebutannya bagus, Haris, bagus ya. Jadi disebut sebagai iblis, pembangkang. Ya, ini iblis. Maka kemudian iblis ini satu orang yang tidak akan mati kecuali nanti hari kiamat. Ini iblis. Jin yang lainnya pasti mati. Banyak jin yang lain. Adakah jin sebelum iblis? Oh banyak. Nanti buka dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan dulu penghuni bumi itu sebelum manusia itu ada siapa? Jin. Yang mereka membuat kerusakan maka ditumpas pasukan malaikat di bawah kepemimpinan siapa? Iblis. Iblis waktu itu orang beriman yang bertakwa. Maka kemudian apa? Ditumpas. Akhirnya iblis
diangkat ke surga, dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, maka bersama dengan para malaikat. Makanya Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam. Itu iblis ada di barisan malaikat. Paham ya? Karena dia pimpinan, memimpin malaikat. Coba jin dimuliakan Allah menjadi pimpinan malaikat, enggak mulia gimana? Makanya kemudian kata Rasulullah, manusia yang bertakwa itu derajatnya melebihi dari malaikat. Satu, para nabi derajatnya melebihi para malaikat. Makanya malaikat angkat topi kalau sama para nabi. Oh iya, malaikat maut aja mau menyebut nyawa Rasulullah SAW, oh izin dulu, minta izin, ya, kayak gitu adabnya. Karena yang lebih mulia, paham ya? Baik, itu Bu, apa? Jadi iblis itu satu orang. Terus setan itu apa? Setan itu penyebutan bagi orang-orang yang ingkar, yang jahat itu setan. Makanya bahasa Allah SWT minal jinnati wan nas. Jelas ya? Baik dari golongan manusia maupun jin. Meskipun kebanyakan penyebutan setan itu untuk golongan jin, ya kan? Karena banyak orang golongan jin yang jahat. Ya, Al-Quran menyebutkan Al-Falaq An-Nas. Itu menyebutkan jenis-jenis setan yang suka mengganggu. Makanya suruh kita banyak-banyak membaca doa surat ini supaya terhindar dari godaan setan. Ada setan yang mengganggunya di dalam hati, membisikkan. Ada yang ganggu di luar. Ada yang ganggunya dengan berbagai godaan-godaan yang lainnya. Itu ya setan. Bisa dipahami ya. Kalau jin jenisnya kayak manusia, ini jenis manusia. Ya, ada jenis jin. Makanya disebut dengan tsakolan di dalam Al-Qur'an. Ats-tsakolain. Al-Qur'an menyebutkan. Itu ya. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya berkaitan dengan apa tadi? Bagaimana kita mengetahui secara spesifik? Ya, hadis, tentang hadis. Hadis itu sahih atau tidak gimana? Kita orang awam. Makanya kita ngikutin siapa? Para ulama yang sudah terpercaya. Di zamannya dia sudah terpercaya. Yang kemudian turun-temurun. Bisa dipahami ya? Contoh. Para ulama itu meneliti mereka. Nah, ulama siapa yang kita ikuti? Ya lihat ulamanya adalah ulama yang benar-benar di masanya adalah diakui akan jabatannya. Contoh. Imam Bukhari. Contohnya. Menulis kitab. Siapa Imam Bukhari? Di zamannya, bukan hanya di daerahnya tempat tinggal beliau, tapi hampir seluruh dunia mengakui akan bagaimana Imam Bukhari. Kecuali orang-orang Syiah ataupun orang-orang ini apa namanya Mu'tazilah yang tidak mau menganggapnya. Imam Bukhari, paham ya? Ambil contoh. Karena mereka ketika meneliti hadis kemudian meriwayatkan hadis sembarangan enggak? Enggak, Pak. Ini contoh, saya contohkan meriwayatkan hadis mereka. Kalau Imam Bukhari mau meriwayatkan hadis ini saya riwayatkan, maka dia harus dari mana? Dia ngambilnya dari mana? Dari gurunya. Langsung ketemu. Gurunya ini orang yang terpercaya. Kok bisa terpercaya? Mereka tidak pernah berbohong. Perawi hadis yang sahih tidak pernah berbohong. Sedikit pun. Makanya pernah ada gurunya Imam Bukhari ini, Az-Zuhri atau siapa ya, saya lupa. Itu ketika mau mengambil hadis, dia mendengar ada seorang yang ahli hadis mendapatkan hadis dari seorang tabi'in. Maka dia cari, dia butuh perjalanan, dia kumpulkan duit, perjalanan selama 3 bulan. Sampai di sana dia dapati yang orang yang membawa hadis tadi memanggil binatang, yakni memanggil ayam kalau nggak salah, tidak ngasih umpan makanan. Maksudnya tidak ngasih makanan. Balik lagi dia, nggak jadi ngambil hadis dari dia. Kenapa? Dia sudah berbohong kepada binatang. Pasti ada kebohongan yang lain. Coba. Ulama hadis itu sampai seperti itu. Jadi kalau dianggap sahih itu benar-benar dia orang-orang selamat dari hal-hal yang seperti ini. Yang kecil bohong pada binatang, hadisnya nggak diterima. Apalagi bohong kepada manusia, pernah berbohong sedikit aja, hadisnya nggak diterima. Sekali aja nggak diterima.
Ada memang orang yang kayak, oh banyak. Ya meskipun presentasinya ya sedikit dibandingkan seluruh manusia. Kita paham ya? Jadi kita mendapati hadis yang sahih, katanya Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Malik. Oh, siapa yang nggak tahu Imam Malik? Imam Malik pernah berbohong ya? Bahkan sejak kecil nggak pernah berbohong. Imam Nawawi aja contohnya, yang bukan perawi hadis. Tahu nggak? Imam Nawawi itu dari kecil sampai dewasa semua orang ngakui nggak pernah dusta sedikit pun, nggak pernah berbohong. Coba, masya Allah. Imam Syafi'i juga sampai sama. Imam Syafi'i terkenal nggak pernah berdusta sedikit pun. Ya masalahnya kita hidup di zaman sekarang, jadi susah menyelami orang seperti ini. Karena di zaman sekarang tuh kalau ada orang yang jujur sedikit aja itu udah hebat gitu ya. Itu bedanya. Gitu ya Pak. Hadis sahih ya dari para ulama. Kita melihat kata ulama, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim sahih udah ikutin. Gitu ya Pak ya. Selanjutnya berkaitan dengan apa tadi? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Mereka diperintahkan ibadah. Apakah ibadahnya jin sama dengan ibadahnya manusia? Sama. Paham ya? Sama. Maka para nabi itu diutus dari kalangan manusia. Jin ngapain? Ngikutin manusia. Makanya pemimpin di muka bumi siapa? Jin apa manusia? Manusia. Maka jin ngikutin manusia. Paham ya? Ngikutin manusia. Buktinya apa? Nabi Sulaiman. Gampangnya gitu. Nabi Sulaiman itu menundukkan banyak golongan jin. Jin itu juga beras-ras kayak manusia. Ada ras Indonesia lah macam-macam. Salah satu ras jin atau jin yang kuat itu golongannya Ifrit. Nah, itu beriman kepada Nabi Sulaiman. Ya, ngikutin syariat Nabi Sulaiman, ya? Ngikutin syariat Nabi Sulaiman. Dalil yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah kedatangan 9 jin. Saya pernah cerita ini enggak? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Jin. Nanti buka tafsirnya ya. Nanti kepanjangan. Pokoknya ada nanti buka tafsirnya. Ya, 9 jin ini hidup sejak zaman siapa? Umur mereka panjang, lebih panjang dari manusia. Iya, itu sebagaimana dalilnya. Ini Rasulullah yang mengatakan sendiri. Pada saat Rasulullah selesai dari Taif, dilempari di Taif, tahu ya, sampai berdarah-darah. Nabi Rasulullah SAW kemudian pulang, kemudian sedih, dihibur sama Allah. Dihiburnya dengan apa? Datang 9 orang jin. 9 orang ini para pemimpin di kaumnya. Sahabat, 9 ini bersahabat, tapi mereka menjadi pemimpin kaumnya. Paham ya? Maka 9 orang jin ini hidup sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya. Sejak nama Nabi Sulaiman. Sulaiman. Ya. Sejak zaman Nabi Sulaiman. Daud, Ilyasa, ya Sulaiman. Tapi mereka, salah satu hadis dalam hadisnya disebutkan bahwasanya mereka ini tidak ketemu syariat Nabi Isa. Makanya begitu mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, apa komentar mereka? Ini disebutkan dalam hadis, mereka mengatakan, sungguh kami mendengar ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah kami dengar sejak Nabi Musa, mimba'di Musa. Ya, tidak beriman kepada Nabi Isa, artinya tidak ketemu Nabi Isa. Ya, ini sejak zaman Nabi Sulaiman. Ada hadisnya, nanti buka Nah, 9 orang ini beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya begitu mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mereka pulang ke kaumnya, mendakwahkan ini pada kaumnya, dan kaumnya beriman. Makanya apa? Rasulullah dapat hiburan. Manusia menolak, jin banyak yang menerima. Rasulullah gembira nggak dakwahnya diterima dari kaum itu? Gembira. Ini hadis jin dalam hadis yang disebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud. Allah. Itu singkat ceritanya, padahal sebenarnya panjang. Oke, itu wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.